35, calon murid dan calon tetua. Perlahan-lahan aura kaisar milik Xiaopeng yang hangat dan sangat nyaman menutupi seluruh aula dan menindas aura milik Yao He. Itu membuat semua orang sangat terkejut. Pemuda seumuran Yao Xiu mampu menandingi aura milik ketua sekta. Nak, sepertinya kamu bukan pemuda biasa. Kemudian Yao He berdiri dan diikuti oleh semua orang yang ada di aula. Siapa sebenarnya dirimu ini? Lanjutnya. Yao He, dia anak dari Jinger, satu-satunya putriku. Ucap Yao Su. Mungkin dengan ini ketua sekte bisa percaya. Xiaopeng memberikan lencana milik ibunya. Swoosh! Swoosh! Kini Yao He dan Yao Huang berada tepat di depannya Xiaopeng. Ternyata benar kamu cucu keponakanku. Ucap Yao He ketika melihat lencana milik Yao Jing. Sungguhku tak menyangka, nak. Yao Huang memeluknya. Liu Kun, Yen Zhongxian dan Yang Chao sangat terkejut ketika melihat Xiaopeng mengeluarkan lencana warna biru milik Yao Jing. Ketiga tetua itu tak menyangka jika pemuda di hadapan mereka adalah cucu dari leluhur Yao Su. Yao Xiu pun tak percaya jika Xiaopeng adalah saudaranya, dan terlebih lagi ia mampu menandingi aura ketua sekta. Kurasa kita tak perlu ragu lagi untuk ikut turnamen kekaisaran. Ucap Liu Kun. Tetua Kun benar, mungkin sudah saatnya kita kembali ke permukaan. Sahut Yang Chao. Setelah mengetahui kemampuan dan asal-usul Xiaopeng, kini semua tetua setuju dengannya untuk menjadi kandidat ikut turnamen kekaisaran. Ketua dan kelima tetua sekte awan suci tak perlu lagi menguji kemampuan Xiaopeng, ia sekarang resmi menjadi murid sekte. Bahkan Xiaopeng disuruh leluhur Yao Su untuk menggunakan lencana milik Yao Jing di dadanya. Namun berbeda untuk Song San, ia masih harus mengikuti ujian masuk sesuai aturan sekte jika ingin menjadi murid. Kenapa kamu tak memberitahu kami jika datang ke sini, nak? Tanya Yao Huang sambil melepaskan pelukannya. Aku pikir kakek akan memberitahu bibi. Ternyata kakek diam saja. Jawab Xiaopeng. Hahaha, ini kejutan untuk adikku, nak. Tawa Yao Su. Kemudian ketua sekte kembali duduk di samping leluhur Yao Su, dan diikuti oleh semua tetua serta Xiaopeng yang duduk di samping Yao Xiu. Baiklah tetua sekalian, kita sudah mendapat kandidat peserta turnamen kekaisaran. Mari kita persiapkan segalanya untuk mereka berdua. Sudah saatnya kita turun gunung. Ucap ketua sekte dengan lantang. Baik, siap laksanakan. Balas kelima tetua bersamaan. Tetua Liu Kun, Yen Zhongxian dan Yang Chao meninggalkan aula, sedangkan yang lainnya masih ingin menginterogasi Xiaopeng. Apalagi Yao Ji, ia pasti sangat merindukan putrinya itu. Xiaopeng kemudian menceritakan perjalanan serta ibunya kepada semua orang yang di dalam. Itu membuat mereka sedikit kagum. Pemuda belasan tahun tapi mampu melewati perbatasan gerbang suci, ditambah lagi memiliki 3 inti api. Sepertinya aku tetap akan merahasiakan kitab suci Kaisar Naga ini hingga waktu yang tepat. Batin Xiaopeng. Nak, apa kamu ingin menjadi murid dari sekte awan suci? Ucap Yao He kepada Song San. Benar sekali ketua. Aku ingin menjadi murid sekte awan suci. Song San menangkupkan kedua tangannya. Tetua Ji, bisakah Anda yang menguji pemuda ini? Tanya Yao He. Karena ia dibawa oleh cucuku, oleh sebab itu aku berniat mengujinya ketua jika ia ingin masuk sekte. Jawab Yao Ji. Nak, beruntung sekali kamu. Ucap Yao He. Terima kasih ketua sekte, tetua Ji. Song San menangkupkan kedua tangannya kembali sambil tersenyum bahagia. Yao Xiu, antar mereka menuju ruangan leluhur Yao Su. Ucap Yao He. Baik ketua. Di tengah perjalanan Xiaopeng bertanya pada Yao Xiu mengenai bagian-bagian dari sekte awan suci ini. Bagian itu dibagi menjadi 5, masing-masing memiliki kegunaannya tersendiri. Bagian barat ada pagoda 501 lantai yang biasa digunakan untuk berlatihnya para murid, namun lantai tertinggi hanya bisa dimasuki orang terpilih. Meskipun ia tetua sekte, apabila pagoda suci itu menolak tetap tak bisa memasukinya. Bagian utara ada asrama murid dengan 3 bangunan yang masing-masing memiliki 10 lantai. Asrama ini tak pandang bulu. Meskipun ia berada di ranah kaisar, jika masih murid tetap saja tinggal bersama yang lain. Bagian timur ada arena latih tanding. Tanah lapang yang sangat luas hanya digunakan para murid bertarung satu sama lain untuk menjadi yang terkuat. Kini Yao Xiu yang menduduki peringkat nomor 1 murid terkuat di sekte awan suci. Yao Xiu sendiri dilatih langsung oleh Yao Ji, tetua pertama. Bagian selatan hanya ada 1 bangunan yang semulanya digunakan untuk calon murid mendaftar. Namun saat ini bangunan itu tak digunakan. Dan yang terakhir bagian pusat. Tepat di tengah-tengah sekte ada bangunan dengan 15 lantai. Tempat di mana para petinggi sekte tinggal dan ada beberapa lantai untuk murid berlatih menjadi alkemis dan penempa. Akan tetapi saat ini sekte awan suci tak memiliki murid alkemis dan penempa. Itu membuat tetua keempat dan tetua kelima cukup khawatir dengan masa depan sekte.
Xiaopeng, Songzhan, aku hanya bisa mengantar sampai di sini saja. Ukau Yao Xiu ketika sudah sampai di depan pintu ruangan Yao Su. Terima kasih sudah mengantar kami. Balas Xiaopeng dengan senyumannya. Sepertinya kakak tertarik dengannya. Songzhan menggoda kakaknya sambil mencolek-colek pinggangnya saat Yao Xiu sudah meninggalkan mereka. Ish! Mereka berdua tertawa tipis-tipis sambil memasuki ruang pribadi Yao Su. Di dalam aula sekta. Gimana menurut mengenai Xiaopeng? Tanya Yao Su kepada Yao He. Sepertinya kita akan benar-benar turun gunung, Kak. Kemampuannya sudah seperti para tetua. Jawab Yao He. Itu benar leluhur Yao Su. Sekta awan suci kali ini akan menunjukkan eksistensinya kembali di benua tengah. Sahut Yao Huang. Karena saat ini kamu ketua sekta, pilihlah siapa yang akan melatihnya. Kurasa yang berhak melatihnya adalah kakeknya sendiri. Ucap Yao He sambil tersenyum kepada Yao Su. Yakin kamu tak mau melatih murid berbakat Yao He? Yao Su masih mencoba meyakinkan adiknya. Xiaopeng bisa menandingi auraku, tak ada alasan lagi untukku melatihnya. Jawab Yao He. Ya sudah jika itu pilihanmu. Mungkin di masa depan ia akan melewatimu Yao He. Yao Su menertawakan adiknya. Akan kunantikan ia bersinar di masa depan, Kak. Kita memang membutuhkan penerus seperti Xiaopeng. Ucap Yao He. Jika ketua sekta berkenan, ketika Xiaopeng sudah mencapai ranah kaisar, aku ingin ia menggantikan diriku. Ucap Yao Ji kepada Yao He. Yao He sangat terkejut ketika mendengar keinginan dari istri kakaknya itu. Namun tak bisa dipungkiri jika Xiaopeng mampu menggantikannya, kemampuannya sudah tak perlu diragukan lagi. Kurasa itu ada benarnya Yao He, istriku sudah cukup tua untuk menjabat sebagai tetua sekta. Sahut Yao Su. Sebenarnya aku tak keberatan, namun kita masih harus melihat ke depannya ia mau gimana. Sebagai ketua sekta, aku tak bisa memaksa murid maupun cucu keponakanku sendiri untuk menjadi tetua. Apalagi itu juga perlu persetujuan dari semua tetua yang ada. Jelas Yao He. Sudah pasti aku mendukung untuk itu, aku tak memandang siapa dan dari mana asalnya. Namun jika ia mampu, kurasa itu bukanlah masalah. Ucap Yao Huang. Klan Yao yang menjadi petinggi sekta sudah sepakat jika Xiaopeng akan menjadi tetua yang menggantikan Yao Ji, namun itu akan terjadi ketika ia sudah mencapai ranah kaisar dan memperoleh prestasi yang bagus. Setelah berbincang-bincang mengenai Xiaopeng, mereka semua keluar dari aula dan kembali ke pusat sekta kecuali Yao He. Yao He akan memasuki puncak pagoda suci untuk berlatih, ia ingin menerobos penghalang kultivasinya. Karena Yao He ingin datang ke kekaisaran saat sudah mencapai kaisar surgawi, agar kekaisaran masih tetap menganggap sekta awan suci menjadi sekta yang terkuat di benua tengah. Apalagi turnamen kekaisaran akan dihadiri oleh 3 sekta besar yang ada di benua tengah. Oleh sebab itu, turnamen ini akan menjadi ajang pembuktian bagi sekta awan suci jika ingin masih dianggap sekta terkuat.